Yang terpenting dalam hidup adalah menikmati hidup. Sebagai sutradara itu mungkin egonya adalah kayak dengerin kita cerita, tidak terpause, maka kamu akan terhipnotis. Ternyata aku lebih cocok dengan sebuah ending atau sebuah klimaks yang sekiranya bisa membuat orang tuh pulang masih kepikiran rasanya. Ini yang paling aku jaga sekarang, at least film yang dibikin tuh balik modal. Udah pokoknya mindset itu ya. Itu maksudnya mindsetnya adalah balik ya, modal. mau persepsi orang nanti nggak oke, ya udah nggak apa, tapi balik modal. Karena satu-satunya kerjaanku cuman ini. Kalau ini at least balik modal, aku bisa bikin film lagi gitu. Film itu ibaratnya kayak ngomong tapi pakai toa, tapi toanya gede banget gitu. Kayak, oh, satu ini gitu kan. Oh, berarti film tuh bisa menggerakkan hati seseorang dan at least membuat orang itu meninggalkan hal-hal jahat, hal-hal buruk. Dan aku punya kapabilitas buat itu, kenapa enggak aku lakukan. Dan semua feelings itu valid, dan itulah yang membuat kita hidup sebagai manusia. Selamat datang kembali di Ngobrol Sore Semaunya bersama aku Putri Tanjung. Hari ini kita kedatangan sosok sutradara muda yang sangat menginspirasi. Jadi mari kita sambut bersama dengan tepuk tangan yang meriah untuk Regas. Halo Putri. Selamat pagi, halo. Kita baru pertama kali ketemu. Salam Pertama kenal banget, salam kenal juga. Tapi aku sering mendengar namanya dari Mbak Dian, dari Prilly, dari Iman. Aku juga, tapi baru sempat ketemu sekarang ya. Iya, semoga hal-halnya baik-baik ya. Yang diomongin baik-baik Selalu kan? baik dong. Oh, yaudah, oke. Oke, sebelum kita mulai ke obrolan, kita main game dulu kali ya, Mas. Boleh. Biar lebih cair dan kita saling mengenal satu sama lain. Jadi nama game ini adalah Jawab Semaunya. Jadi aku akan kasih pertanyaan, Mas Regas tinggal jawab dengan cepat, gak perlu pikir terlalu panjang. Oke? Siap? Film festival atau film komersial? Film festival. Directing atau menulis skrip? Directing. Nasihat terbaik yang pernah kamu dengar adalah? Yang terpenting dalam hidup adalah menikmati hidup. Dalam loh itu. Itu BTW bukan nasihat, temen aku dengar seseorang ngomong itu. Oke. Yang ngomong Ahmad Dhani. Jadi waktu itu Ahmad Dhani ngomong di acaranya Vindes. Oke. Terus aku kayak, oke juga ya. Kalau nggak nikmatin hidup, ngapain? Capek. Jadi itu gitu. sekarang kamu terapkan dong? Iya, semenjak mendengar itu aku jadi nerapin sekarang. Oke. Mengurangi stres gitu. Gimana caranya mengurangi stres? Mikirin yang nggak perlu nggak usah dipikirin. Ngefilter ya, jadi ngefilter hal-hal yang harus dan nggak harus dipikirin. Betul. Itu susah sih, itu butuh proses sih. Butuh. Makanya aku sekarang jadi nggak ngopi. Salah satunya adalah untuk mengurangi kedeg-deganan. Gitu, guys, mungkin itu yang terjadi sama gue. Stres karena kebanyakan kopi. Oke. Karena dulu sangat butuh kopi buat nulis. Aku juga banget. Sama buat nyutradarain, directing. Kopinya beda. Kalau nulis tuh kopinya Arabica. Oke. V60. Oke. Kalau syuting Robusta. Kenapa tuh? Efek deg-degannya beda. Lebih deg-degan? Robusta. Jadi waktu syuting karena butuh dari pagi sampai malam kan, terus harus deg-degan gitu. Cuman begitu nggak ada itu, aku jadi nggak bisa nulis. Terus makanya kayak ya udahlah, kayaknya Lebaran kemarin sekalian berhenti. Oke. Waktu berhenti sakit kepala. Jadi kan withdrawal kan kayak. Berarti udah hampir setahun dong nih nggak minum kopi. Udah hampir setahun. Gantinya apa dong? Jus sayur. Jus sayur. Jadi pagi nyampe kantor itu sayur aku jus, maksudnya ada selada, wortel. Jadi kayak Pisang, green juice ya. Green juice. Terus aku sarapan tuh aku masak sendiri ayam rebus. Kalau nggak ayam steam. Oke. Sebenarnya alasannya biar malamnya bisa makan semauku sih. Jadi tapi pagi sama siang itu supaya malam kalau nanti ada Korean barbecue, ada diajak temen makan di mana yang minyaknya lumayan banyak, nggak begitu khawatir. Berapa lama tuh adjustment badan nggak minum kopi? Withdrawalnya seminggu tuh pusing isinya banget pasti. Pusing, tidur, bad mood, apa-apa nggak niat. Oke. Wah, tapi habis itu lepas. Sekarang lebih enak jauh setelah nggak minum kopi. Sebetulnya apa yang paling berubah?
sebetulnya yang paling berubah adalah nggak mood swing. Jadi Era kenapa? iya. Jadi nggak mudah marah-marah. Iya, dulu tuh kalau nggak ada kopi cranky gitu. Kayak mana nih sajennya belum Kita datang coba nih ya. gitu. Tapi lo nguranginnya bertahap nggak? Kayak biasanya berapa gelas, habis itu 2 gelas dulu gitu? Enggak? Waktu itu ekstrim. Jadi langsung Ekstrim. kayak wah ini udah. Karena kan di kantor ada alat bikin kopi kan, Drip V60. Nah waktu pulang ke Jogja alat itu nggak kebawa. Terus ini momen yang tepat untuk nggak ngopi. Oke. Nah habis itu total gitu kerjaannya tidur. Sampai ibuku tuh bilang kamu tuh ngapain sih se-ekstrim ini, orang sekeluarga kita ngopi dan sehari 2 kali nggak apa-apa itu sehat. Nanti kamu malah pelariannya ke yang lain loh gitu. Dia bilang gitu. Terus tapi Bagus lah kalau pelariannya coba. green juice. Iya pelarian untungnya green juice. Oh gitu. Tapi biasanya kalau kopi berapa kali sehari biasanya? Jadi aku ngitungnya gram-graman. Jadi 300 gram kopi. 20 gram kopi untuk 300 mililiter air. Itu Oke. kalau dijadiin tuh 1 cangkir gede. Iya. Nah, aku sehari itu 3 gitu. Oh, not bad lah. Not bad. Not bad. Dan selalu V60 bukan yang kayak espresso yang strong Iya, banget itu iya, enggak. iya. V60 drip. Oke, penasaran. Putri minum kopi juga. Aku penggila kopi. Oh ya? Iya, mungkin karena itu aku jadi mood swing. Kita coba ya. Kita coba pelan-pelan minum kopi. Oke, Mas, next question. Kalau bukan jadi sutradara, aku akan jadi apa? Psikolog. Oh. Dulu aku pengen banget. Jadi sempet nggak boleh kan kuliah film gitu. Terus aku nyoba cari posibilitas ada 2 sebenarnya, sejarawan atau Oke. psikolog. Oke. Karena aku suka sejarah. Oke. Aku tuh ngulik kayak misalnya Raja Majapahit ketiga tuh siapa gitu tuh suka ngulik gitu. Kalau nggak psikolog karena apa ya, emosi manusia itu kan kompleks gitu. Betul. Memahami itu tuh kadang selain bisa membantu terapi buat orang, menterapi diri sendiri. Jadi dulu banyak baca buku psikolog gitu. Terus diterapkan nggak? Diterapkannya ke karakter film sekarang. Oke. Tapi kalau ke orang lain aku sekarang tidak mencoba menpsikoanalisis dia atau kayak dengan mencoba kayak misalnya oh kamu trauma atau kamu apa, enggak, karena aku kayaknya belum terlalu tahu. Iya, karena sebenarnya ilmu psikolog itu kan juga bagus buat kayak mengenal pertama kali kan, kayak first impression, bisa mulai baca gitu kan. Kalau aku gimana? Penuh dengan semangat. Sangat general ya. Enggak, tapi aku udah nggak menerapkan pattern itu atau teori-teori itu karena aku kayak lebih percaya apa yang mereka lalui itu pengalaman hidup mereka bisa jadi beragam dan nggak bisa dilabelin dengan berbagai teori. Bener, gitu. setuju. Jadi aku lebih baik ya kenal dan coba berada di sepatu dia rasanya gimana gitu. Iya. Oke, next question. Ketika bangun tidur, hal apa yang langsung dilakukan? Yang dilakukan matiin alarm. Bener sih. Enggak, karena gue alarm tuh banyak kan, misalnya Berkali-kali kan? Ya, gue juga 7.30, 7.40, 7.45 sama, gitu kan. Sama. Terus begitu udah mati satu, yang satu ada lagi gitu. Mati Matiin terus. udah. Terus yang kedua adalah justru buka YouTube. Oh. Jadi membuka YouTube untuk membangunkan kepala. Yang dibuka itu biasanya tips masak. Oh, oke, menarik. Jadi karena gini, dulu kebiasaan dulu adalah buka sosmed. Iya. Tapi ketika membuka sosmed itu kan kita nggak bisa ngontrol yang muncul. Kan? Betul. Kalau yang muncul adalah sesuatu yang membuat hati nggak tenang gitu. Misalnya kayak sesuatu yang membuat anxious gitu. Itu impact domino effect ke berikutnya gitu. Betul. Mandi nggak tenang. Keseharian lah pokoknya ya. Oh, nyetir kepikiran Iya. itu gitu kan. Nah, ternyata ada yang membuatku relax yaitu tips masak. Oke. Nah, aku ada Biasanya apa Mas channelnya? YouTuber orang Jepang namanya Bayashi atau siapa gitu. Oke. Jadi dia tips-tips masak dengan cepet gitu, YouTube short yang aku terapkan nanti buat bikin ayam steam ini gitu. Aku marinate gitu. Oke. Karena itu kan tenang, terus kayak buat tubuh sehat juga ya gitu. Berarti tuh kebiasaan setiap pagi tuh buat green juice sama steam chicken tuh setiap pagi? Pagi ya. Pagi nyampe kantor. Heeh. Jadi nyampe kantor terus kemudian biasanya aku bilang ke Dita, production manajerku, untuk pokoknya setengah jam pertama nggak boleh ditanyain kerjaan, aku bikin jus sama
ngerebus ayam. Karena ngerebus ayam itu kan api kecil, terus Iya. habis itu 1 jam, Iya. steam juga. Iya, Sehingga begitu lama. dia kelar aku udah bisa buat sarapan. Harus lama gitu. Menarik. Oke, nanti kita Gitu. akan lanjut ngomongin soal ayam rebus. Ayam Tapi rebus. sebelum itu kita selesaiin dulu pertanyaan jawab semaunya. Aktor Indonesia terfavoritku adalah. Alex Komang. Oke. Almarhum. Oke. Film tersusah yang pernah aku buat. Film tersusah yang pernah aku buat. Yang paling berat itu justru waktu kuliah aku pernah bikin film judulnya 3 Tembuni. Oke. Filmnya nggak pernah rilis tapi. Jadi itu filmnya kurang lebih bercerita tentang seseorang yang bereinkarnasi dari 3 waktu berbeda, dari zaman kerajaan Singasari ke zaman kolonial Belanda sama zaman sekarang. Oke. Jadi waktu itu masih sangat sinema itu harus surreal dan absurd gitu. Jadi waktu itu tuh kuliah semester 4 pikirannya begitu. Terinspirasi dari seorang sutradara Taiwan, favoritku namanya Hou Hsiao. Dia bikin film judulnya Three Times. Kenapa paling susah? Karena bikin filmnya 2 tahun. Jadi gerilya gitu, Putri. Oke. Ada yang syutingnya di zaman Singasari kan, nyari set itu kan mahal. Wah, Betul. kita syuting aja di Curug Nangka di Bogor. Jadi sama teman-teman mahasiswa ke Curug Nangka di Bogor, terus hujan-hujan syuting, kameranya berembun di lab gitu. Terus habis itu ada syuting di zaman kolonial. Wah, ini settingnya di mana? Kita nyari joglo rumah Jawa di Jakarta di mana? Akhirnya di Kemang, di joglo ada suatu joglo di situ syuting gitu. Dilanjutin ngumpulin uang dulu gitu. Begitu selesai filmnya aku coba submit ke lomba film pendek atau festival, nggak ada yang terima. Jadi nggak ada yang masuk. Padahal kayak komentarnya kuratornya waktu itu dibilangnya kayak terlalu pretensius gitu kayak. Oh, oke. Tapi wah ya udah nggak apa-apa. Akhirnya aku tunjukin ke teman-teman aja di kampus gitu. Oke. Menarik. Itu the most challenging karena apa? Apa yang paling bikin itu the most challenging? Satu ngumpulin uang. Iya. Terus pasti. yang kedua lokasi-lokasinya Sulit. ada yang di Curug Nangka, ada yang di rooftop apartemen didatengin satpam gitu kan. Jadi di rooftop Ini durasi berapa menit? Durasinya 15 menit padahal. Tapi bikin Effortnya luar biasa ya. Effortnya segitu. Di rooftop apartemen karena waktu itu kan ceritanya zaman kolonial Belanda. Jadi aku di atas itu masang props bendera Belanda, aku syuting backgroundnya sunset gitu. Didatengin satpam. Mas kok ngibarin bendera Belanda? Kalau Indonesia boleh gitu. Ya mas, sebentar doang. Mas bantuin pegangin ini boleh nggak? Aku rekam gitu-gitu. Ada yang di Pelabuhan Sunda Menarik. Kelapa. Jadi grill ya. Bener Mungkin. jadi penasaran? Nah nanti, iya ini nggak pernah ditunjukin ke siapapun sih. Aku tapi mau mungkin nonton dong. boleh. Nanti Ya. kita bikin screening. Iya boleh ya. Kita tapi bikin screening ya. no Bener, judgment bener. ya. Enggak kok, kita orangnya gak jaji. Oke, film Ya. terbagus yang pernah aku tonton. Film terbagus yang pernah aku tonton. Ya. Oh ya jelas. Itu selalu jadi inspirasiku sampai sekarang. Hero judulnya. Itu sutradara yang Zhang Yimou dari China. Yang main Jet Li, ada Maggie Cheung, ada lagi Tony Leung. Ceritanya tentang upaya pembunuhan seorang raja Qin gitu, tapi dilihat dari 4 sudut pandang berbeda. Nah, setiap sudut pandang tuh color palette atau warnanya tuh berbeda-beda. Beda. Oh. Jadi itu Nice. pertama kali aku lihat film di luar Hollywood yang bagus. Oke. Dan itu VCD-nya disewain bapakku waktu kelas 6 SD dari rental VCD gitu. Nah, ini pas banget sama kita masuk ke main conversation. Nah, Aku tuh selalu penasaran. Jadi apa waktu itu yang bikin Mas jatuh cinta sama dunia film? Dari awal tuh emang cita-citanya pengen jadi pengen jadi sutradara. Gimana ceritanya? What's Ya. the story? SMP. Oke. SMP tuh kan orang-orang pada kayak udah pada menemukan bakatnya. Waktu itu SMP ku di Jogja. Aku tuh selalu iri sama teman-temanku yang jago basket gitu. feel you. Iya, tiba-tiba 3 point gitu, jago banget gitu. Ada lagi yang jago ngeband. Jadi waktu itu zaman aku SMP tuh 2006. Aku kan lahir 92. Jadi 2006 SMP itu teman-temanku pada ngeband. Waktu itu yang ngetren My Chemical Romance sama Muse. Oke. Waktu itu begitu ada yang bisa ngebass Muse yang Time Is Running Out itu kayak keren banget gitu. Aku nggak bisa. Habis itu ada lagi yang jago Olimpiade Fisika gitu, aku juga nggak bisa. Terus suatu saat ada perlombaan bikin film antar kelas yang dibikin sama guruku dalam rangka 17-an. Terus aku ikut lomba itu. Tapi bukan jadi sutradara, melainkan jadi aktor. Oke. Ceritanya adalah tentang seorang bendahara kelas yang korupsi uang kas.
aku disuruh jadi bendahara kelasnya itu. Terus udah main film segala macam, aku sering intervensi sutradaranya. Kayak kok angle-nya gini sih gitu. Terus kok kamu milih propsnya ini kurang di aging tuh apa ya, kayak dikotorin, ini terlalu baru gitu. Sutradara saya bete waktu itu, kamu aja lah yang direct gitu. Nah udah akhirnya di situ merasakan kenikmatan jadi sutradara. Tapi yang membuat bener-bener jatuh cinta adalah bukan sebenarnya waktu itu bukan nyutradarain, bukan pegang kamera, tapi ngedit sebenarnya. Jadi waktu itu video perpisahan sekolah, aku ngedit foto-foto kenangan kita gitulah. Waktu itu kan belum ada smartphone, handphone aja masih yang SMS gitu kan. Terus ngeditnya pakai Windows Movie Maker yang cuman satu gambar disusun ke gambar yang lain. Mungkin teman-teman editor ada yang tahu. Terus aku kasih musiknya yang mengharu biru gitu. Transisi misalnya ada teman-teman lagi istirahat, teman-teman lagi ketawa begini begitu. Terus aku tunjukin ke teman-teman, nangis semua satu kelas. Dan disitulah aku kayak, wah ini magicnya bisa bikin mereka terharu gitu. Bisa people can feel emotion. Nah udah mulai dari situ aku merasa kayak ini kayaknya bakatku di sini gitu. SMA ada ekskul film aku nggak pikir dua kali, aku langsung masuk situ. Ya udah sepanjang SMA aku kerjaannya pulang sekolah habis makan di warung burjo sama teman-teman syuting. Selalu satu semester tuh at least bikin 2 film gitu. Ceritanya macam-macam lah Putri, jadi kayak orang dikejar preman gitu, takut wah gitu di ujung gang, terus kemudian ternyata premannya itu aku cuma mau nanya jam gitu, kayak gitu-gitu 5 menit, terus diikutin lomba film pendek segala macam. Terus ya aku habis itu memutuskan kayaknya aku mau kuliah di IKJ, ambil film Institut Kesenian Jakarta. Udah deh akhirnya kuliah film setelah itu. Mas kan di industri film udah lumayan cukup lama lah. Dan pastinya kan people kalau udah di industri yang sama pasti kita tuh grow lah ya, atau kita bisa menemukan formula-formula yang menurut kita tuh tepat gitu. Mas Regas ada nggak sih satu formula yang udah dipegang nih gitu, karena udah lama banget, udah bermain di mana-mana, ada nggak one formula setiap bikin film tuh formula itu pasti dipakai? Kalau dari segi cerita, itu aku selalu berpegang bahwa ternyata aku lebih cocok dengan sebuah ending atau sebuah klimaks yang sekiranya bisa membuat orang tuh pulang masih kepikiran rasanya. Gitu. Banyak sutradara atau filmmaker lain yang menempuh tuh ending itu ya udah tidak ada rasa yang tersisa gitu. Misalnya adegan perang gitu, dia menang, musuhnya kalah, puas. Terus habis itu ketika pulang ke rumah ya udah nggak ada yang dipikirin. Tapi biasanya aku selalu meninggalkan satu rasa yang tersisa. Misalnya kayak di film Budi Pekerti itu ya kita mempertanyakan tentang apa artinya pengorbanan gitu. Terus merasa ada rasa haru di ending, ada rasa kehangatan keluarga. Itu biasanya aku selalu pegang itu untuk di karya-karya berikutnya atau sebelum-sebelumnya. Jadi justru malah bukan bermula dari mikirin dulu logika cerita, tapi mulai dulu kayak apa yang kira-kira penonton pengen bawa pulang rasanya. Rasa nangis kah, rasa puas, rasa marah, rasa semangat. Jadi itu biasanya first step-nya adalah dari situ kalau mau bikin film. Jadi mencari cerita yang at least akunya sendiri harus bisa baper. Harus bisa kayak kepikiran. Kayak Budi Pekerti itu yang membuatku kayak bisa baper adalah melihat ibu-ibu yang di sosmed tiba-tiba viral terus dibully oleh orang karena dia mengeluarkan kata-kata kasar yang karena dia marah gitu. Langsung dijudge, wah ini nggak punya perilaku yang baik gitu. Terus habis itu hidupnya berputar 180 derajat. Itu aku pun bisa merasakan gimana ya rasa sedihnya ibu ini dan keluarganya setelah dibully netizen gitu. Oh aku bisa baper, tandanya aku bisa menulis. I see. Tapi kalau nggak sampai yang kayak tahap bisa aku baper, biasanya agak berat tuh. Tulisannya nggak jadi-jadi biasanya. Ya termasuk yang si reinkarnasi tadi itu. Itu di luar aku kayak waktu itu soalnya drive yang film pendek itu drive-nya hanya pengen kelihatan artsy. Jadi sempat ada masa yang penting sinematografinya artsy gitu. Atau artistiknya metafora gitu, tapi nggak ada kebaperan gitu ya akhirnya nggak. Lebih suka bikin film pendek apa lebih suka bikin film layar lebar? Sekarang layar lebar. Dulu sih pendek banget ya karena kayak spontan 3 hari syuting kelar. Betul. Tapi setelah aku sadarin tuh aku
tipe penulis skenario yang nafas panjang gitu Putri. Jadi Oke. kayak terlalu suka banyak cerita Oke. gitu. Jadi kalau bikin film pendek tuh selalu editing Sulit ya? Oh, biasanya langsung hasilnya 30 menit padahal harusnya kita limit 15 menit gitu. Nah. Kepanjangan. Terus bikin film panjang mencoba 1,5 jam, jadinya 2 jam gitu kayak selalu pengennya cerita banyak hal gitu. Makanya sekarang jadi lebih suka. Nah, aku sebenarnya penasaran soal film festival. Jadi sebenarnya waktu itu awalnya nih, Mas, masukin film ke film festival, itu tuh gimana? Kenapa tiba-tiba pingin masukin? Terus sebenarnya tuh sulit gak sih, tahapnya tuh apa? Iya. Ya festival film waktu itu aku pertama SMA sebenarnya. Oke. Ada festival film antar pelajar SMA namanya Tawuran di Jakarta, kan aku SMA di Jogja. Justru yang ngajakin pertama adalah sekolah gitu. Ini ada kesempatan ini di Jakarta, kamu daftarin sana film pendekmu. Oh ya udah aku daftarin via sekolah. Dikabarin keterima gitu. Waktu itu submissionnya masih pakai VCD. Oke. Nggak ada Udah tuh lama banget tuh. WeTransfer atau Google Drive gitu, nggak ada, VCD. Kepilih terus masuk 8 besar satu Indonesia. Aku diperbolehkan sekolah untuk nggak masuk sekolah 3 hari buat ke Menyenangkan. Jakarta naik kereta. Di sana ketemu filmmaker dari Jakarta, dari Surabaya, Bandung gitu. Nah, jadi basically memang submit aja gitu. Ada informasinya di internet, terus kamu submit. Kalau sekarang submit kan udah bisa pakai link. Betul. Dulu aku VCD. Pernah aku waktu kuliah submit ke festival film namanya Europe on Screen di Jakarta. Deadline-nya adalah tanggal 25 jam 5 sore harus VCD itu disampaikan di kantor. Aku baru kelar ngedit jam 1 siang. Oke. Deadliners. Habis itu VCD kan harus di-burn loh. Bener. Ingat gak ya harus di-burn kan di Iya. laptop. Karena takut terlambat, aku minta temenku boncengin naik motor depan, aku nge-burn VCD laptop di belakang, di pangku. Gitu. Luar biasa. Jadi VCD di pangku gini, nge-burn. Menang nggak tuh? Lah sebelum itu karena di setiap polisi tidur ada apa? Iya. Kan gitu. Bumpy. Iya bump gitu. Terus ketika burning itu, ketika laptop nggak stabil itu scratch dia. Jerak, gitu. Ngulangi lagi. Nyampe di kantor panitia sana aku ngeburn VCD di sana. Pop gitu. Terus udah. Oh ya masih eligible. On time berarti itu ya. Terus 2 minggu kemudian dikabarin nggak lolos. Padahal pengorbanannya sangat luar biasa ya. Ya udahlah, ini belajar biar gak belajar. Mas, tapi kan lo kan udah sekarang alhamdulillah udah banyak banget masuk dan ikutan film festival luar dan segala macam. Apa sih sebenarnya perbedaan yang paling membedakan budaya film di Indonesia dan di luar? Di luar tuh kayak apa ya? Kayak pasar malam. Mereka tuh menghargai film kayak udah kultur yang udah sangat lama. Aku yang pertama kali takjub tuh 2015, festival film internasional pertamaku di Berlin. Oke. Berlin International Film Festival, aku bikin film judulnya Lembu Sura. Budgetnya cuman 35.000. Ceritanya tentang hujan abu dari Gunung Kelut di Jogja gitu. Di sana itu satu kota di bulan Februari musim dingin gitu Putri. Itu semua orang datang ke festival itu nonton. Jadi kakek-kakek, nenek-nenek itu bawa tote bag Berlin gitu, Berlinale. Terus anak-anak kecil SD bareng-bareng ikut gurunya, jalan gitu, ayo nonton bareng gitu. Everyone is looking forward ya. Masuk ke studio nonton. Jadi ada program khusus generation itu untuk anak kecil gitu. Ada lagi film-film yang khusus buat film-film eksperimental. Jadi ada satu areal Potsdamer Platz itu semua orang datang ke situ buat nonton dan penghargaannya oke banget. Jadi ketika kamu masuk, layar bioskopnya ditutup tirai merah. Sutradaranya diperkenalkan di panggung. Wah ini Regas Banuteha gitu. Dia ngiranya Banuteja itu dibacanya H kayak orang Latin. Banuteha gitu. Wah gitu. Terus suruh presentasi, habis itu layarnya dibuka, filmnya diputer. Lalu itu tepuk tangan. Wah, habis itu diajak salam. Wah, aku suka banget. Ternyata rumahmu tuh deket sama gunung berapi ya. Emang nggak berbahaya gitu. Wah gua satu Jawa tuh isinya gunung berapi semua gitu. Iya. Jadi karena emang kita tuh menarik banget sih budaya kita buat orang luar. Iya, terus dia bawa buku untuk ditandatangan. Loh kan aku bilang, lah aku filmku baru satu film pendek gitu. Ya nggak apa-apa, justru ini kita koleksi suatu saat kamu nanti jadi siapa gitu. Jadi
mereka itu film ya udah jadi kayak obrolan sehari-hari. Iya. Apalagi di Perancis sebetulnya. Iya. Dokter Gigi pun ngobrolin tentang sutradara Andrei Tarkovsky gitu aja. Bisa. Itu udah bagian dari culture mereka. Kultur gitu. Nah, Mas, tapi kan ini aku juga lumayan kepo ya. Sebenarnya ada nggak sih sebutan, tadi kan sekarang tuh lumayan dikotak-kotakin. Ada kayak sebutan film festival, ada yang bilang film komersil. Sebenarnya tuh sama, ada bedanya. Terus keuntungan masing-masing apa? Oke, ini aku buka teori Silakan. film. Wah, nggak, jadi karena aku mahasiswa film, dulu tuh ada buku namanya Film Art. Itu kayak buku wajibnya mahasiswa film. Oke. Karangan David Bordwell dan Kristen Thompson. Jadi yang di Putri tadi bilang film festival itu sebetulnya kalau dalam teori disebutnya art cinema. Oke. Jadi film itu aliran yang pertama disebut cinema Hollywood classic. Itu syaratnya adalah karakter utama harus punya goal. Sepanjang mencapai goalnya itu ada hambatan, dan dia harus setiap kejadian disertai dengan kausalitas yang logis. Oke. Dan ending yang ada closure. Oke. Itu disebutnya cinema Hollywood Classic. classic. Yang di luar itu, yang tidak ada salah satu standar itu disebutnya art cinema. Contoh misalnya sebuah film yang endingnya orang sekarang banyak ngomong gantung gitu. Misalnya dia akhirnya nggak jadi ikut lomba Olimpiade Fisika, tapi akhirnya dia cuman duduk di jalan minum es teh, nggak jadi ikut lomba, and then dia ngeliat kamera, film kelar. Bung. Nah, menurut para teori film David Bordwell itu disebut art cinema gitu. Oke. Tapi banyak orang-orang yang bilang itu film festival karena film-film semacam itu sering diputarnya di festival film seperti di Cannes, Berlin, Venice gitu. Makanya disebut film festival. Bagi orang-orang festival film merasa, katakanlah memang endingnya gantung, tapi itu adalah suatu bahasa sinema atau terobosan baru dalam sinema gitu. Ibaratnya kalau kita bikin kopi tuh nggak melulu cappuccino, tapi ini bikinnya pakai sifon gitu yang dibakar bawahnya terus menguap. Itu kan terobosan baru dalam pembuatan kopi gitu. Itu sama sebenarnya fungsinya film art cinema seperti itu. Nah sekarang orang selalu mengkotak-kotakan kayak, oh dia film festival biasanya filmnya bosen, dragging gitu kan. Terus kemudian yang film komersil, pasti ini terlalu bombastis, musiknya terlalu, biolanya terlalu wow gitu, terlalu heboh gitu, selalu begitu. Tapi sekarang itu udah mulai blur, berubah ya. udah mulai bisa nyatu, Putri. Contoh yang paling dekat adalah kalau Putri udah pernah nonton Parasite, Bong Joon-ho. Jadi dia Festival Film Cannes menang, Festival Oscar menang, dan semua orang nonton. Betul, box very office komersial juga, gitu. Kalau mau dikaji secara artistiknya gitu, strukturnya bukan sinema Hollywood klasik. Dari segi dia metafora yang diberikan dan lain-lain ada juga, tapi secara menghibur ada juga gitu. Jadi itu yang aku lagi coba approach sekarang gitu, bahwa bercerita tuh ya bercerita aja gitu. Tidak. Jadi it's a mix of two. Jadi nggak ada yang di kotak-kotakan. Nggak ada yang kamu salah satu. Meskipun ada beberapa sutradara lain yang memang suka untuk kayak misalnya aku pengen bikin satu shot orang naik pickup lama gitu, 5 menit ditahan gitu, ngobrol doang kayak, kamu asalnya dari mana? Dari Jombang gitu. Oh oke. Gitu ada. Aku salah satu penikmat film-film seperti itu. Tapi mungkin kebetulan kebanyakan orang di Indonesia tidak terlalu suka. Nah, kalau ngomongin soal pasar Indonesia, ngomongin soal consumer di Indonesia, sebenarnya mereka tuh lebih suka genre atau film dengan formula seperti apa sih? Kalau sekarang ya horor ya. Maksudnya melihat data horor, karena mungkin sekarang bioskop semenjak kita sudah ada ya sosmed, udah bisa kayak ada berbagai macam bentuk hiburan, di rumah juga ada OTT. Jadi orang lebih memikir ke bioskop itu buat seperti kayak ke wahana gitu. Sampai kayak atraksi gitu. Kamu datang bareng-bareng di bioskop, ketakutan bareng kayak wah. Jadi aku karena kemarin waktu promo Budi Pekerti kan aku sering datang ke bioskop kan. Jadi aku lihat orang tuh habitnya udah nggak lagi beli tiket dari apps, tapi datang ke situ sama keluarganya rame. Terus kayak, wah ada koleksi film apa nih? Oh ini horor A, horor B, horor C gitu misalnya. Terus dia nanya ke loket mbak yang di loket gitu, horor yang bagus apa gitu. Oh ini gitu. Oh boleh seru nih, ini katanya berdasarkan cerita nyata gitu. Terus mereka bareng-bareng datang nonton, ketakutan, habis itu makan pulang gitu. Makanya sekarang jadi yang paling laris gitu.
Makanya Cuma ya udah berkembang juga kan Mas. Maksudnya sekarang orang tuh lebih banyak juga mau mengeksplor genre lain kan. Iya, sudah mulai tumbuh gitu ya. Kayak Iya. misalnya kemarin 13 Bom di Jakarta ada film action gitu ya. Iya, Terus ada betul. lagi film komedi tapi komedinya dicampur dengan komedi action gitu. Banyak tapi kuota production house yang berani melakukan itu sekarang nggak sebanyak orang berani melakukan horor. Iya. Jadi ketika horor tuh kayak orang udah pasti kayak Untung lah oh pasti. udah pasti gitu. Iya. Tapi kalau genre-nya apa? Fantasi gitu. Fantasinya fantasi romance. Misalnya gitu. Works nggak ya gitu. Masih pikir 2 kali ya udah budgetnya kita limit deh biar nanti Iya. kalau penontonnya nggak banyak. At least Gitu. balik modal dan terlalu. Nah, bedanya dengan di Eropa, mereka nggak begitu khawatir akan itu. Karena bioskop mereka banyak. Kecil-kecil gitu bisa banyak dan itu mempermudah orang buat mengakses ke bioskop nggak takut terbatas akan jadwal tayang gitu loh. Iya. Jadi kayak oh ini nanti udah kelar setelah sebulan gitu. Mereka bisa kayak tayang tuh 3 bulan gitu. Iya. Ada terus gitu. Tapi kan Mas bukannya dengan adanya OTT tadi ya, dengan Netflix dan segala macamnya gitu, itu bukannya memberikan lebih kebebasan kan berarti Iya. untuk teman-teman mengeksplor Memilih dan memilih. Pengalaman iya. Iya. Itu aku sepakat karena berbagai macam genre, berbagai macam cerita gitu bisa ditonton gitu ya. Tapi mungkin kalau aku sebagai sutradara merasa bioskop itu memberikan suatu hipnotis Iya. gitu. Kamu nggak Beda terdistract, ya. ruang gelap, nggak akan ada orang ketok pintu atau handphonemu tiba-tiba bisa itu filmnya di pause di OTT, kamu terhanyut gitu. Bener sih tapi Iya nggak kan? bisa di pause bener. Jadi sebagai sutradara itu mungkin egonya adalah kayak dengerin kita cerita tidak terpause maka kamu akan terhipnotis gitu. Nah kalau di OTT kan bisa kayak pause dulu, gimana? Oh gitu terjeda itu terus kayak melanjutin. Itu bener Gitu. sih. Feelingnya kan udah turun gitu. Bener. Mas ada gak sih satu authenticity yang Mas Regas selalu jaga di setiap film Mas Regas? Kebanyakan ya kalau dari adegan-adegan sebelum itu selalu ada adegan yang orang bilang mungkin absurd. Jadi absurditas itu kalau menurut Sartre, Prancis ya adalah ketika manusia mempertanyakan keberadaannya di dunia tapi dia nggak tahu fungsi mereka berada di dunia itu apa, itu disebutnya absurditas gitu. Nah, misalnya di Budi Pekerti adalah ketika Bu Prani dan Gora saat marah gitu ya, mereka berendam di kolam yang ada di toilet gitu. Apakah orang sehari-hari melakukan kegiatan itu? Mungkin nggak juga gitu, ngapain gitu. Tapi apakah bisa dilakukan? Bisa gitu. Terus kenapa enggak gitu? Misalnya sekarang saya di sini gitu. Saya memutuskan duduknya adalah bukan seperti ini, tapi saya duduknya adalah kepala di bawah gitu. Mungkin menjadi kaki saya di situ gitu. Mungkin menurut orang kayak aneh karena tidak sesuai dengan biasanya Normanya, orang gitu. Tapi aku bilang kenapa enggak kalau aku kepala di bawah, aku kalau berkonsentrasi darahnya ke atas, aku ngomongnya lebih lancar. Why not gitu? Kenapa harus dilarang? Nah, aku tuh suka memberikan batasan-batasan itu. Mendobrak batasan-batasan itu. Dan itu dari film pendek. Misalnya film pendek Perenjak itu ada tentang seorang perempuan yang menjual korek api. Terus dengan korek api tersebut pelanggan yang membeli bisa melihat salah satu bagian privat dari perempuan ini itu. Apakah itu sehari-hari ada? Tidak, tapi pernah ada kejadian seperti itu di tahun 80-an. Nah, absurditas ini yang aku pengen ada terus gitu ke depan, biar kita itu dalam menjalani hidup sehari-hari itu nggak terdrive akan algoritma dan pattern yang udah ada. Betul. Iya. Dan itu juga jadi menambah new perspective kan. Nah Mas, tapi aku penasaran kan tadi kan Mas juga bilang kan selalu kalau misalkan mau bikin film mulainya tuh dari cerita yang bikin baper gitu. Aku juga tahu bahwa semua film-film Mas tuh mengangkat dari isu-isu banyak lah ya, budaya, ada cancel culture dan segala macamnya gitu. Nah biasanya tuh titik awalnya tuh mulainya dari mana? Terus what's the biggest challenge untuk mengangkat isu-isu yang lumayan berat gitu, yang lumayan sensitif malah. Riset ya. Jadi aku tuh setiap di mobil itu kerjaannya adalah dengerin suara reading dari skenario yang udah aku tulis. Karena sebetulnya aku tuh orangnya nggak suka begitu banyak baca, Putri. Sama. Aku sangat audio. Jadi dari awal misalnya aku bermulanya dulu dari bikin sinopsis panjang dulu. Misalnya Budi Pekerti itu
Awalnya seorang guru yang marah-marah di pasar, di tengah dia mengalami apa, di ending dia gimana gitu. Aku tulis sinopsis panjangnya. And then aku minta karyawan di kantor untuk baca, Oke. ya kan? Aku rekam, jadilah 10 menit. Oke. Selama perjalanan di mobil, karena perjalanan ke kantor tuh sejam, aku konekin Bluetooth, aku dengerin gitu. Oke. Nah, di titik-titik itu aku merasa ada beberapa yang lemah tuh kan kerasa. Kayak misalnya di sini Bu Prani kayaknya keputusan dia buat klarifikasi di media sosial ini masih lemah. Itu aku terus catat pakai voice notes sambil nyetir. Oke. Klarifikasi Bu Prani masih perlu diriset. Taruh Oke. lagi jalan gitu. Terus nanti di tengah jalan ketemu truk. Ya. Di truk beran ini kayak kemarin tuh aku lihat di truk belakang itu tulisannya gini. Jangan mudah iri dengan pencapaian orang, fokuslah pada ketenangan dirimu gitu. Gambarnya orang meditasi gini. Terus aku kayak, wah ini oke. Terus aku foto, terus Inspirasi datang dari mana aja dari ya? mana aja. Setelah itu sampai kantor aku compile tadi. Oh, Bu Prani belum diriset tentang klarifikasi. Terus aku kemudian fasenya menjadi fase sponge. Ya. Sponge itu menyerap. Ya. Tanpa ada apa-apa aku kayak nyerap. Oh, ini ada ibu-ibu yang pernah marah ke tukang bakso, klarifikasinya begini, aku linknya aku masukin. Ya. Oh, ada bapak-bapak ini marah ke petugas, bentuk klarifikasinya begini, aku masukin. And then nanti aku tinggal pilih mana yang paling cocok buat Bu Prani. Jadi riset sebetulnya yang paling semakin dekat dengan realita, semakin bisa tersampaikan. Semakin relatable ya. Mas, tapi kan tadi dengan semua preparationnya dari research, terus semua dipikirin gitu ya. Pasti kan kalau bisa bikin film tuh ada ekspektasi tertentu. Ekspektasi pasti semoga banyak yang nonton atau semoga bisa masuk film festival ini gitu kan. Pasti ada end goal-nya dong. Gak mungkin lah gitu, gak ada end goal-nya menurut aku. Nah, Mas, gimana caranya? Ini personal. Kalau misalkan ternyata tidak sesuai ekspektasi, atau misalkan bagus nih, abis itu next filmnya pasti pressure banget. Pressure ya. How do you deal with expectation and pressure? Aku ini yang paling aku jaga sekarang, at least film yang dibikin tuh balik modal. Yeah. Udah pokoknya mindset itu ya. Itu mindsetnya adalah balik modal. Mau persepsi orang nanti nggak oke, ya udah nggak apa, tapi balik modal. Karena satu-satunya kerjaanku cuman ini. Aku nggak ada kerjaan lain kan. Jadi kayak kalau ini at least balik modal, aku bisa bikin film lagi gitu. Bisa bikin film terus selanjutnya gitu. Jadi aku akan usahanya di situ. Kalau tentang bagus atau buruk, ya sekarang itu selera orang kan beda-beda dan berubahnya cepet. Ya nggak apa-apa lah, biarin. Bikin film yang buruk pun film itu tetap akan jadi salah satu arsip di film kita gitu. Dan pernah dibikin, who knows sekarang buruk, 10 tahun kemudian jadi relevan, bisa juga gitu. Sama seperti kita sekarang bilang musik yang lagi tren, wah ini musik ini mendayu-dayu banget. Wah 10 tahun kemudian semua orang singelong lagu itu, ya nggak apa-apa kan gitu. Jadi aku nggak terpressure soal itu. Tapi soal balik modal itu penting ya. Itu aku kayak ya supaya bisa bikin film lagi. Bener, kalau enggak ya sulit. Iya, cuman worst case misalnya nggak balik modal, ya berarti film berikutnya aku harus at least usaha keras banget yang dipikirin, dikalkulasikan banget biar bisa balikin kerugian yang calculate risk ya. Mas, tapi sekarang aku pengen tahu perspektif Mas dari segi ekosistem film industry ya. Sekarang kan secara bisnis pun everyone is talking about it sebenarnya. Sekarang kita tahu banget, banyak banget sekarang ada movie fund di mana-mana, international investment juga sekarang udah mulai masuk ke Indonesia buat film dan segala macam. Jadi lagi marak banget gitu. Sebenarnya pertama pertanyaannya, apakah ekosistem industri film kita sudah memang kuat gitu ya? Itu yang pertama, Mas. Terus yang kedua sebenarnya dari segi bisnis, itu gimana sih, Mas? Oke. Ya kalau tadi Putri bilang film fund itu bener. Kita bisa mengakses misalnya funding dari negara Prancis namanya CNC, dari Jerman namanya World Cinema Fund. Dan ketika kamu dapat uang itu, kamu nggak perlu kayak balik modal, balikin investasi ke dia, nggak, dia hibah gitu sifatnya. Kamu hanya perlu memasukkan logo di situ dan berbagai ketentuan ada gitu. Cuman jumlah orang yang sekarang meng-apply ke situ itu belum banyak gitu. Karena memang challenge-nya adalah sangat kompetitif. Jadi misalnya kamu, Putri, mau akses funding Cinema du Monde itu, Prancis itu, diseleksi dari skripnya harus ditranslate ke bahasa Prancis. Kamu harus punya partner co-producer Prancis gitu. Kalau nggak kepilih, ya nunggu tahun depan kayak gitu-gitu. Jadi bikin filmnya lama. Biasanya
orang-orang yang mengakses itu dia punya pekerjaan lain di luar jadi sutradara film gitu. Iya. Misalnya dia ngajar atau sutradara iklan gitu ada. Tapi kalau di Indonesia ya pure bertaruh pada investor Betul. atau sponsor Betul. gitu. Kalau sponsor ya kamu nggak perlu balikin nanti, tapi ya di filmmu Oh, ada harus built-in masukin, product gitu, betul. gitu built-in product set gitu kan. Nah kalau itu gimana? Kalau itu Ya. Mas Vegas gimana? Nah, aku tuh malah kadang nggak apa-apa. Ada approach, makanya yang bisa di ngobrolin ke sponsor bilang kalau sponsormu ini menjadi bagian dari cerita, kenapa enggak gitu. Misalnya suatu produk, terus kerjaannya tokoh utama kita emang ceritanya karyawan produk itu gitu kan, nggak apa-apa itu bagian dari, tapi bukan yang kayak pergi kemana yuk terus set gitu. Itu kan terus ada set gitu. Nah, setnya itu kan yang membuat karena Males. pengalaman penonton kan di bioskop kayak wah gitu, waktu produknya itu keluar langsung wah gitu kan. Jadi emosinya jadi turun gitu kan, ada gitu. Nah, makanya kalau dijahit secara oke bersama karakter dan sponsor percaya mungkin itu oke. Tapi ngomongin soal ekosistem ya, mungkin yang menjadi kekhawatiran sekarang adalah genre di luar horor itu agak challenging gitu. Oh, oke. Itu mungkin yang sekarang orang tuh butuh kayak either kamu promonya kuat banget atau bisa pinter bikin word of mouth yang oke sehingga orang FOMO pengen nonton Iya. gitu. Karena kalau horor tuh aku pengamatan otomatis langsung orang udah kepengen nonton. Tapi kalau genre lain ya ada yang works, maksudnya Budi Pekerti kemarin pun orang Iya. nonton, Jatuh Cinta seperti di film-film Nonton. nonton, tapi wah itu promonya capek banget loh Putri. Kayak Iya. bener-bener yang kayak berbagai Intens ya, macam bener-bener konten BTS intens ya. keluarin itu untuk menciptakan kefomoan itu gitu. Jadi ya menurutku mungkin kalau penonton Indonesia kita minatnya semakin banyak ke bioskop, mungkin kita bisa lebih relax dikit lah gitu. Lebih tenang ya. Karena kalau sekarang itu saingannya bioskop itu bukan cuman film Hollywood atau film luar, tapi saingannya adalah event-event lain, Betul. konser gitu, Betul. pertandingan apa Betul. gitu. Jadi kayak kalau kamu punya uang Competing other, segini, iya. weekend, kamu mau ngapain? Nonton bioskop, Nonton pergi ke konser, ke iya. bazar makanan, Bener. mau jalan-jalan keluar kota. Nah itu kita bersaingnya sama itu sekarang. Iya. Gitu. Walaupun mungkin sekarang lebih banyak juga saudara-saudara yang suka bikin buat OTT kan Mas? Ya itu ada. Iya kan? Ada yang Cuma kayak memang. Mas Vegas bioskop banget ya? Tapi film pertama OTT. Iya. Jadi langsung ke Netflix karena waktu itu pandemi gitu. Iya. Tapi ke depan karena aku ya karena mungkin ego sutradara, mungkin bioskop dulu untuk pengalaman yang lebih optimal, OTT kemudian. Oke. Gitu. Selain tadi ngomongin soal genre film horor gitu ya, apa tantangan yang paling besar kalau misalkan teman-teman muda kita ini mau masuk dan mau jadi sutradara gitu? What's the Iya. biggest challenge untuk masuk ke film industri di Indonesia? Pastinya mendapat kepercayaan dari produser atau pemberi dana untuk percaya tentang kamu bisa direct dengan bagus gitu. Iya. Biasanya kan aku mau jadi sutradara. Oh yaudah, aku lihat karyamu. Karyamu bisa dari apa? Dari film pendek Iya. gitu. Film pendek dinilai stylenya dia bagus, terus pembangunan emosinya oke deh, aku kasih kesempatan percaya buat film panjang. Oke. Jadi itu pembuktian diri. Oke. Tapi ada juga jalur yang dulu pernah ditempuh tahun 80-an itu, sutradara itu adalah jenjang Putri. Jadi lo untuk jadi sutradara itu harus at least menjadi asisten sutradara di 5 sutradara berbeda. Ya. Dulu baru bisa jadi sutradara gitu. Dulu seperti itu. Tapi sekarang gue agak nggak setuju karena asisten sutradara itu lebih mengurusin manajerial. Yeah. Jadi kayak schedule gitu, kayak hari ini syutingnya ada 5 scene, pemainnya ini gitu. Bukan lebih ke kreatif gitu. Jadi menurut gue asisten sutradara sama sutradara jenjang yang berbeda. Tetapi sekarang masih ada yang seperti itu. Jadi para asisten sutradara karena udah mengastradain 10 film lebih, terus PH yang sering mengajak kerja dia kayak sekali-sekali lo direct udah berani belum? Boleh deh Pak, coba gitu. And then dia direct. Ada juga yang nggak apa-apa, itu ada suatu jenjang. Tapi kalau gue merasa dengan membuat film pendek, lo bisa berlatih pembangunan emosi, pembangunan cerita, editing. Iya. Dari Nah selain cerita visual becoming very important dong. Kalau Mas Vegas ada nggak sih identitas artistik gitu di setiap karyanya? Biasanya color paletnya spesifik gitu. Oke. Jadi gue nggak begitu suka color palette yang
ceplok-ceplok warna-warni tidak tertata gitu. Tapi gue selalu suka bergerak di color palette yang hanya 2 warna gitu. 2 warna dominan gitu. Contohnya Budi Pekerti itu biru dan kuning. Jadi entah itu warna tembok sekolahnya biru, terus seragamnya kuning, atau maskernya kuning lalu autopadnya ada yang warna biru gitu. Dan di film sebelumnya Penyalin Cahaya hijau gitu. Mostly seragamnya hijau, jaketnya hijau, terus dedaunan hijau gitu. Karena color palette yang sama itu bisa ngedrive kita ke suatu rasa tertentu gitu. Jadi memang itu sebenarnya filosofinya ya. Warna itu kan sebenarnya berperan sangat penting. Secara alam bawah sadar. Betul. Jadi mungkin yang selalu dipertahankan ke depan adalah penentuan color palette ya. Oke. Itu ada. Nah berarti next filmnya nih apa nih Mas? Kapan? Agustus syuting. Genrenya apa? Genre-nya? Magical realism. Gitu. Tapi ceritanya masih konfidensial. Iya gak apa-apa. Mas tapi mungkin sebelum ke pertanyaan-pertanyaan pamungkas kita yang kita selalu tanya ke semua. Aku penasaran kan. Menurut aku sineas itu berperan sangat penting sebenarnya. Karena kan pertama bisa ngomongin hal-hal yang very crucial. Bisa menjadi agen perubahan juga dengan dengan membahas sesuatu hal-hal yang sangat penting juga untuk negara kita gitu ya. Terus juga bisa memprovoke atau bisa memberikan perspektif yang lain lah untuk penonton gitu. Jadi very important. Ada gak sih Mas beban moral gitu atau tanggung jawab gitu setiap bikin film tuh at least harus ada impactnya gitu. Itu jadi salah satu pertimbangan gak sih Mas? Kalau ada impactnya mungkin nggak begitu khawatir. Maksudnya kayak bikin film ini supaya bisa membuat perubahan, itu mungkin lebih enggak. Tapi yang mungkin lebih cukup dipikirin adalah kalau aku membuat film ini nanti kira-kira ada pihak yang terlukai atau enggak. Itu mungkin itu yang aku sekarang sangat hati-hati. Misalnya Budi Pekerti gitu, terus kemudian tentang guru gitu. Misalnya gurunya mata pelajaran tertentu dengan stereotip tertentu, wah nanti orang jadi ada stereotip tertentu pada guru itu gitu. Jadi dipikirin banget itu ya. Jadi tentang bagaimana penonton itu merasa kayak loh kok misalnya aku dan kelompokku kok dicitrakannya seperti ini di film. Itu aku biasanya hati-hati dan perlu mengkaji ulang ini kira-kira ada yang sensitif tidak gitu. Ada yang terluka enggak nih? Ada yang terluka enggak gitu. Karena film itu ibaratnya kayak ngomong tapi pakai toa, tapi toanya gede banget gitu. Betul. Satu ini gitu kan. Jadi kan udah bukan lagi kayak kita ngobrol di meja makan kayak yang bisa maksudnya nggak sembarangan gitu. Maksudnya kalau di meja makan kamu bisa cerita apapun. Tapi ini kan satu negara gitu bisa nonton dan makanya hati-hati. Nah, kalau soal impact ya tidak ada beban, tapi karena dari drive-ku sendiri pribadi bahwa ketika filmku bisa bermula dari SMP tadi yang bikin orang nangis tadi, terus berarti film tuh bisa menggerakkan hati seseorang dan at least membuat orang itu meninggalkan hal-hal jahat, hal-hal buruk, dan aku punya kapabilitas buat itu, kenapa enggak aku lakukan. Jadi setidaknya sekarang film kebetulan yang sedang ku bikin dan yang akan ku bikin selalu at least membuat orang berpikir ulang untuk jangan berbuat jahat gitu. Jangan melukai orang lain, jangan menindas gitu. Meskipun belum tentu filmnya ini menginspirasi untuk aku ingin berbuat baik, ya mungkin belum tentu, tapi setidaknya film ini untuk bisa membuat kamu berpikir ulang untuk jangan berbuat jahat. Berbuat jahat gitu. Oke. Mas Regas, apa harapannya untuk perfilman Indonesia ke depannya? Pertama aku sangat berharap kalau harapan dari hati ya nontonlah kembali ke bioskop. Itu aku sangat berharap karena dengan penonton kembali ke bioskop itu di industri kita yang berkembang juga bisa akan sangat banyak sekali. Satu, jam kerja bisa menjadi lebih sehat. Kenapa Putri? Karena ketika kita melimit jam kerja misalnya sehari 10 jam, budget kita kan akhirnya lebih besar kan. Tapi kita nggak khawatir. Kenapa? Karena penonton akan berdatangan untuk nonton gitu. Jadi Hollywood juga jam kerjanya ada ya karena dia nggak khawatir ada satu dunia yang menonton. Kalau kita punya jaminan bahwa penonton akan datang, pasti jam kerja kita akan lebih sehat. Lebih teratur.
Yang kedua, memberikan posibilitas pada keragaman genre. Kita nggak takut lagi. Aku pengen bikin film tentang spy, tentang mata-mata tapi dimix dengan komedi gitu. Nggak takut. Ada kok yang nonton. Harapannya itu. Nah, makanya supaya penonton trust, penonton bisa percaya bahwa nonton film Indonesia itu ada jaminan kita terhibur, kita senang, kita terinspirasi ya. Aku berharap agar kreator-kreator kita pun ketika membuat film ya membuat cerita yang powerful, membuat cerita yang kuat sehingga memberikan dampak orang percaya buat nonton gitu. Amin. Nah, sekarang pertanyaan paling terakhir, ini personal. Kan obrolan kita akan stay selama-lamanya di YouTube dan di platform kita ya. Apa yang Mas Regas ingin sampaikan ke diri Mas Regas yang sedang menonton 5 tahun ke depan? Ini kayak lagi ngetren itu ya. Iya. Ngetren ya guys. Iya. Oh, ya mungkin ke dalam 5 tahun ke depan. Iya. Hai Bregas. Yeah. Gak terbiasa. Apapun yang hal tidak terduga yang dihadapi di depan, karena hidup tuh penuh ketidakterdugaan. Suatu saat kau bisa menemukan surprise yang kamu nggak inginkan, atau kamu menemukan surprise yang sangat kamu inginkan gitu. Jangan lupa kalau sampai umurmu yang sekarang 31 itu kamu udah melewati berbagai macam bentuk sakit hati, marah, seneng, dan semua feelings itu valid, dan itulah yang membuat kita hidup sebagai manusia. Jadi ketika kamu menemui itu ke depannya, mungkin ya jangan terlalu hard ke dirimu sendiri. Anggaplah itu adalah realita kita hidup sebagai manusia, dan hidupmu masih akan panjang berpuluh-puluh tahun ke depan, dan akan banyak peluang-peluang baru yang muncul. Dan yang terpenting, kamu tetap bisa menjalani harimu dengan happy, karena happy kamu punya ide-ide baru. Dan yang terpenting jangan melukai orang lain, dan kalau bisa membuat orang lain pun sama bahagianya kayak kamu gitu. Kayaknya adalah salah satu yang paling panjang gak sih? Ya kan? Oh iya. Thank you Mas Regas. Thank you banget Putri, Terima udah kasih diundang. banyak. Semoga sukses terus. Amin. Putri juga. Ditunggu film-film selanjutnya. Amin. Dan atau bikin film bareng dong. Kan Putri dulu juga pernah direct kan. Short film. Lama banget 2017. Ayo boleh? Ya, Yuk, next ya. aku mau diajarin lagi. Terima kasih Mas Regas. Terima kasih Makasih, teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa untuk terus nonton Ngobrol Sore Semaunya hanya di Sexo Media. Bye-bye.